Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Star Club Statistik and Research Club. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang teknik penulisan ilmiah bebas plagiasi. Sebagaimana kita ketahui bahwa skripsi dan sejenisnya merupakan karya ilmiah yang harus ditulis secara ilmiah dan harus bebas dari plagiasi. Ada beberapa teknik yang bisa digunakan dalam penulisan ilmiah agar terbebas dari plagiasi. Yang pertama yaitu dengan parafrase. Apa itu parafrase? Parafrase itu adalah pengungkapan kembali suatu kalimat tanpa mengubah pengertian dari teks aslinya. Ya, jadi kalau teks aslinya itu contoh misalnya gagal jantung kongestif adalah sindrom klinis progresif yang disebabkan oleh ketidakmampuan jantung dalam membawakan darah untuk memenuhi kebutuhan metabolisme tubuh. Contoh misalnya sumber aslinya adalah seperti ini. Nah, kemudian ketika kita akan melakukan parafrase, maka kita bisa mengubah kalimat ini menjadi kalimat lain yang intinya tidak boleh berbeda dengan sumbernya. Ya. Jadinya seperti apa? Jadinya seperti ini. Contoh misalnya seperti ini. Gagal jantung kongestif atau congestive heart failure merupakan kegagalan fungsi jantung untuk memompakan darah ke seluruh tubuh. Ya, kemudian dalam kurung ya sumbernya dituliskan. Ya, Diwiro et al 2015. Contoh misalnya seperti itu. Ya, jadi intinya dalam melakukan parafrase adalah kita harus tahu inti-inti kalimat itu apa. Kemudian kita mengolah sendiri dengan bahasa sendiri, ya, dan harus sesuai dengan kaidah SPO yang ada dalam ejaan yang disempurnakan, sehingga bahasa yang kita tuliskan kembali itu enak dibaca, mudah dipahami, dan tidak melenceng dari arti yang sebenarnya, dari arti yang sumber yang sebenarnya. Ya, kemudian yang kedua adalah kutipan. Ya, kita membuat kutipan. Kalau parafrase tadi itu kita harus membuat kalimat baru ya dengan bahasa kita sendiri tanpa meninggalkan pengertian atau makna yang sebenarnya dari sumber aslinya. Sedangkan kutipan ini pengambil alihan satu kalimat atau lebih dari satu ya untuk karya lain, dari karya lain untuk tujuan ilustrasi atau dokumentasi karya ilmiah kita sendiri. Nah, jadi itu kutipan. Jadi ada satu kalimat atau dua kalimat yang diambil persis kemudian dituliskan dalam karya ilmiah kita. Itu namanya kutipan. Ya, contoh misalnya, sumber aslinya adalah gagal jantung kongestif adalah sindrom klinis progresif yang disebabkan oleh ketidakmampuan jantung dalam memakan darah untuk memenuhi kebutuhan metabolisme tubuh. Misalnya seperti ini ya, kutipan sumber aslinya. Nah, bagaimana cara melakukan kutipan? Kalau ada dua kutipan, yaitu kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kalau kutipan langsung ya ada tanda petik seperti ini di awal kalimat, kemudian diakhiri juga dengan tanda petik. Ya, kalimat yang dituliskan itu sama persis dengan sumbernya, kemudian dicantumkan setelah kalimat itu dituliskan, kemudian dicantumkan sumbernya ya, Diwiro et al 2015 titik ya, dan kurung titik ya. Itu kutipan langsung. Jadi ada tanda petiknya ya, tanda petik dua ini ya. Kalau misalnya kutipan langsung ini sendiri ada dua ya, kutipan langsung pendek dan kutipan langsung panjang. Kalau kutipan langsung pendek seperti ini, kalau kutipan langsung yang panjang itu menjadi satu paragraf, dia menjorok ke dalam. Ya, spasinya satu ya. Nah, bagaimana dengan kutipan tidak langsung? Kutipan tidak langsung contohnya menjadi seperti ini. Ya, jadi seolah-olah kita melakukan parafrase ya. Jadi mirip dengan parafrase ya. Bisa dikatakan sama gitu ya. Jadi ada perubahan kalimat di mana kalimat intinya itu sama ya, jadi itu kutipan tidak langsung ya.
Misalnya menjadi gagal jantung kongestif atau congestive heart failure CHF merupakan kegagalan fungsi jantung untuk membawakan darah ke seluruh tubuh. Dalam kurung Di Piro et al. 2015. Jadi tidak ada tanda petik ya kalau kutipan tidak langsung, tetapi di situ ada gubahan kata atau kalimat yang mana intinya sama dengan kalimat sumbernya. Ya. Jadi kayak parafrase gitu ya. Jadi itu kutipan tidak langsung. Ya, jadi itulah dua teknik yang bisa kita gunakan untuk menghindari plagiasi pada penulisan karya ilmiah.